suka lari-lari, suka loncat-loncat, nggak bisa diem. Iya betul. Self-centris, Ya, anak nakal. Gak semua yang kayak gitu anak nakal ya. Yang suka lari-lari, yang suka lompat-lompat, yang suka manjat-manjat tuh nggak bisa dikategoriin langsung anak nakal gitu loh. Gitu. Ya abis kan biasanya gitu ya stereotipenya, kayak anak aku nggak bisa diem, anak aku nggak bisa duduk. Anaknya nggak didengerin gitu, maksudnya nggak dengerin orang tuanya. Terus nakalnya berarti buat siapa? Buat orang tua. Pedas. Buat orang tua. Oke, kalau ngomongin anak nakal, emang anak pinter kayak gimana? Anak pinter ya itu tadi, yang suka bergerak. Sama aja. Yang suka explore. Iya itu justru loh yang seperti itu yang bisa dikategorikan anak cerdas gitu. Anak cerdas. Kamu punya momen nggak kalau ternyata anak gue cerdas juga ya? Aku ada beberapa sih mungkin ya, kayak nih anak gue ngegeratak apa gitu ya, terus ternyata tuh dia mau nyiram tanaman. Kayak kemarin baru banget kejadian gitu, kayak dia sibuk sendiri, emang berantakan sih macem-macem gitu, terus ternyata jadi sesuatu, dia ternyata bertujuan baik gitu. Kayak sih mau nyiram tanaman gitu, basah semua sih emang. Iya nggak apa-apa lah ya, kan explore. Ya kalau aku juga sama ngegeratak gitu ya. Dia tiba-tiba, mama ambilin panci, mama ambilin sutil. Oke, mau ngapain dia? Masak dia, pakai balok-balokan. Dia masak sering-sering, terus ada suaranya, sering-sering, udah mateng. Terus dia minta aku bukain kulkas. Sering lihat ibunya masak. Iya. Rajin masak sih ya bun ya. Iya, alhamdulillah ya. Walaupun sebenarnya nggak kelihatan juga sih kan counternya tinggi dianya. Gitu. Ya explore, jangan-jangan bisa jadi dia jadi chef nanti gede. Wow, iya. Kalau misalnya minatnya udah kelihatan gitu bisa aja diarahin kan. Iya, minat. Anak kamu udah kelihatan berarti minat. Anak aku tuh dia sebenarnya suka gambar. Cuman kalau gambar aku ngebiarin dia buat ya udah coba sendirilah sambil ngeliat-liat gitu. Terus paling aku coba dong gambarin mobil tapi dari arah depan. Wow. Kayak gitu. Terus kayak dari kecil sih aku udah ngeliat dia kayaknya suka nyanyi, suka musik. Suka nyanyi. Kayak ada yang ini nih, ada yang lebih gitu kayaknya. Nah, aku kursusin tuh. Sekarang udah kursus pas dari umur 4 tahun kemarin tuh langsung aku kursusin musik, dan emang udah berjalan setahun anaknya nggak bosan, berarti kan emang suka gitu. Iya benar. Harus dicoba dulu aja gitu. Iya. Soalnya kan anak aku masih toddler lah ya, kayak masih nyari-nyari, walaupun sebenarnya udah kelihatan ya suka joget, katanya otek-otek, joget. Suka acting kan anakmu? Loh. Iya. Kayak gitu. Tapi kan nggak tahu ya, aku ngeliatnya ya anak 2 tahun ya udah suka siapa semuanya tahu, gitu loh. Bisa aja. Emang sebenarnya explore semua. Cuman kalau misalnya emang ada memungkinkan untuk memfasilitasi itu tuh ya usahakan saja. Iya sih ya. Ya udah langsung ikut casting aja lah ya. Boleh, siapa tahu ikut lah. Duit sekolahnya bayar sendiri. Sangat mandiri. Anak mandiri ideal dari kecil. Iya kayak gitu. Terus kayak apa ya? Karena beberapa kali aku ngeliatin misalnya anak-anak di public space gitu ya, anak-anak yang nggak bisa diem atau bener-bener lari sana lari sini, ya kalau aku ataupun kamu pun juga pasti nganggepnya ya namanya juga anak seperti kecil itu ya. Memang kodratnya anak kecil. Cuman ada beberapa orang tua yang sini diem apa diem gitu. Diem, jangan nakal gitu. Kok kenapa sampai keluar kata nakal itu? Bener. Kenapa? Karena nggak sesuai sama kita ya. Aduh. Iya, jangan-jangan istilah nakal sendiri itu dari perspektif
orang tua gitu. Jangan-jangan ntar anaknya malah jadi down gitu dibilang. Iya. Kan kasihan, padahal aku cuma mau coba, ntar anaknya jadi nggak punya kepercayaan diri. Benar, karena udah dicap nakal duluan ya sama orang Janganlah tuanya melebeli sendiri. anak lah pokoknya lah. Padahal itu bisa membuat dia cerdas semuanya itu tuh. Iya benar, cerdas padahal petakilan banget. Ya emang capek sih ya ngejarnya. Daripada dibatasin nih pas masih kecil, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Ntar gedenya malah penasaran. Gedenya petakilan susah juga. Gedenya ya. petakilan tuh kayak itu tuh. Kayak yang ya. Terus apa ya kira-kira kegiatan anak-anak yang bikin cerdas? Nah, kalau misalnya emang nggak bisa diemnya, yang bener-bener yang gimana gitu, sebenarnya itu juga bisa difasilitasin kan. Itu mungkin kebutuhan bergeraknya dia itu kurang. Jadi ajak keluar main ke taman. Kalau aku karena emang anakku juga pecicilan, aku berusaha ngajak dia kayak renang, khusus renang gitu. Jadi ada kegiatan yang bisa menyalurkan energinya dia. Gitu. Kalau misalnya emang energinya nggak kesalur, ntar malah tantrum, malah apa? Kan nggak mau juga dong. Kayak gitu. Aku juga ngebaca kalau misalnya ternyata tidur cukup, makan makanan bergizi itu kan basic needs ya. Iya, basic. Cuman ternyata ya itu menambah kepintaran juga karena ternyata anak tuh butuh kondisi yang stabil di dalam rumahnya dia gitu. Sehingga ya dia nggak perlu mikirin misalnya kondisi rumahnya tidak stabil gitu. Jadi dia fokus ke dirinya sendiri aja gitu. Stabil tuh maksudnya termasuk orang tua kan? Iya, orang tua atau rutinitas dianya juga terganggu atau misalnya orang tuanya itu yang suka marah-marah apa gimana, itu kan dia jadi nggak punya kesempatan untuk explore karena ya kerjanya dimarahin orang tuanya mulu. Kasian ya. Ya padahal anak cerdas itu Apa? bisa berangkat dari anak yang happy. Anak yang happy itu dari orang tua yang happy. Jadi benar. be happy parents. Iya benar. Itu yang sulit. Bagaimana caranya walaupun stres, tapi harus fake it aja sih sebenarnya. Iya, bisa juga lah. Ya, kalau di depan sebenarnya, anak gitu paling enggak. Sebenarnya Ya itu enggak, pusingnya di belakang aja lah sama suami. Nggak merugikan juga ya, Iya. kayak ya pura-pura seneng atau main sama dia. Emang gitu. kadang-kadang agak susah sih ya buat mau seneng gitu padahal anaknya lagi ngegeratak apa, kitanya lagi di kondisi kayak gitu, cuman demi anak lah. Iya. Terus ya sebenarnya dari tadi kita nyebutinnya bergerak terus ya. Bergerak terus. Apalagi tapi ternyata coba kecerdasan anak tuh ada banyak. Apa tuh? Kayak anakmu sukanya musik kan, kayak kecerdasan musik, kecerdasan spasial. Oh, yang kinestetik juga. Kecerdasan linguistik. Nah, anakku ini aku ngerasa dia belum jelas gitu, belum artikulatif untuk mengatakan kata huruf tuh suka kelewat gitu ya. Tapi dia lucu lagi. iya, kayak ya bilang tadi joget-joget otek-otek gitu. Kayak apa sih maksudnya gitu. Oh, otek-otek itu joget-joget. Iya, joget-joget. Aku mau otek-otek. Apa otek-otek? Joget-joget. Tapi dia berani untuk merangkai pemendarahan kata yang panjang gitu. Misalnya dia cerita, aku tadi siang makan nasi uning, nasi uningnya kuning sekali, enak deh gitu. Oh iya. Iya, baru 2 tahun. Jadi kayak mungkin dia ada kecenderungan untuk melatih cara dia berbahasa gitu. Berarti dia di situ juga ini ya, bagus gitu ya. Ya bapak ibunya kan. Iya, wah. Terima kasih suamiku yang menulis. Nah, tapi di lain sisi ucapan anakku itu kan tidak terdengar jelas dan nggak dimengerti ya sama orang luar ya. Ya disangkanya kayak kamu belum bisa ngomong ya, gitu kayak ya. Padahal sebenarnya yang ada di kepala dia banyak gitu ya. Sebenarnya aku percaya gitu kalau misalnya dia bisa, cuman ya memang butuh jam terbang yang lebih tinggi lagi untuk ngelatih itu gitu. Ya namanya masih kecil ya, latihan terus ya guys. Iya, dan jangan ngejudge anak orang gitu loh. Abis dijudge kayaknya Bu. Ya enggak sih, sebenarnya suka gemes aja kalau diceletukin. Ih kok
Anaknya belum nggak bisa ngomongnya nggak bisa ngomong ya, bukan ngomongnya nggak jelas gitu. Oh iya. Ya bisa ngomong itu, cuman kamu nggak ngerti aja dia ngomong apa gitu. Aku juga sering banget. Dia pecicilan banget di sini anak. Ya emang, ya bahkan sama ibuku aja suka. Jangan gini. Biarin aja orang lagi itu lagi seneng tuh explore bikin pinter, orang pinter gitu loh, biarin aja lah gitu. Iya benar. Apalagi kalau misalnya sebenarnya bisa juga ada yang jaga gitu ya, entah itu orang tua kita atau ART gitu. Itu juga kadang-kadang suka nggak tahan kan ya. Benar, ya. Itu tuh yang harus dikomunikasikan juga itu. Kayak ya ada nego-negoannya lah, enaknya gimana gitu kan. Ya emang yang lebih sabar nge-handle dia ya orang tuanya sendiri gitu. Iya. Iya. Senyum-senyumnya kayak sedang menghadapi sesuatu. Oh ya, ngomongin soal yang nemenin ini, ternyata temen-temennya dia juga berpengaruh loh. Oh iya, jelas. Jelas. Enak kalau temenan sama temen, nggak usah anak kecil. Aku ngerasain ya. Waktu aku sekolah tuh aku berteman sama teman-teman yang pintar tuh aku ikutan pintar. Jadi ranking coy. Wih, keren abis. Ketularan ya? Iya, padahal aslinya kagak gitu. Cuman ikutan belajar, jadi apa ya. Emang akhirnya sih cari ikutan ini ya, apa namanya, ngeliatin temen-temennya nih kayak apa sih. Iya. Nah, anak kamu kan juga udah sekolah nih, ngaruh nggak dengan lingkungan dia? Ngaruh sih lumayan. Temen-temennya pinter-pinter sih, alhamdulillah. Ya, jadi emang ngaruh banget ya. Aku juga ngaruh sih. Temennya ada yang suka bilang, tapi bohong. Terus anakku jadi ikut-ikutan dan akhirnya dia mendiscover apa itu bohong. Kayak, aduh, gimana ya? Ya bagus juga sih dia tahu bentuk bohong tuh seperti apa. Cuman kan jadi saya dibohongin mulu jadinya. Gimana ini? Terus kayak ya udahlah kamu coba struggling dengan kehidupanmu di luar sana. Iya. Gitu. Nah, poin terakhir. Apa? Kita sebagai orang tua harus percaya kalau anak kita itu cerdas. Oh, iya. Kalau misalnya di mindsetnya itu nakal, akan jadi nakal terus, Pak, Bu. Benar. Kalau anak gue kayak gini, anak gue cerdas nih. Iya. Cerdas jadinya. Harus berpikir positif aja. Pengarahannya juga jadi bagus ya. Benar. Iya, kalau misalnya apalagi masih ada kan yang suka banding-bandingin, kok anak dia udah bisa ini ya. Jatuh. Aduh. Gimana banding-bandingin? Ya jadi suka dibanding-bandingin kok anak aku udah bisa ini ya. Apalagi fase 0 sampai 2 tahun tuh kan biasanya pertumbuhannya suka dibanding-bandingin dan masih signifikan ya. Iya, masih signifikan. Tuh aku ngerasain banget kayak kok yang ini udah bisa ini ya, kok anak aku kayaknya belum ya. Nah itu juga bikin goyah tuh kepercayaan terhadap anak kita yang cerdas. Kan ada waktunya. Benar. Akhirnya aku belajar sih setelah ditenangin dia terus. Banyak insecure biasalah anak pertama. Iya, saya juga lumayan insecure nih, anak gua kenapa sih kok? Ternyata emang beda aja ya. Ya setiap anak gak bisa disamain sih. Gimana Bun? Jadi anak kamu tipe cerdasnya seperti apa? Ya, cerita ya. Kolom komen. Dadah.